Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2273, 9 yang tertinggi versus keajaiban non-manusia. Beberapa orang dari hutan kura-kura hitam sangat percaya diri. Di antara generasi muda di alam surga, mereka semua berada di puncak keberadaan, dengan bakat yang tak tertandingi. Mereka sangat yakin bahwa selama mereka tumbuh dewasa, mereka akan mampu membalikkan situasi alam surga saat ini, mengalahkan ras alien, dan bahkan memimpin pasukan alam surga untuk membunuh jalan mereka menuju alam dewa jahat. Mereka bahkan tidak menaruh perhatian pada ras non-manusia favorit surga muda. Aku akan pergi bersamamu. Diperbarui di B0xN0VEL.com. Kata 6 orang bijak surgawi sambil melangkah maju, diikuti oleh beberapa kaisar surgawi lainnya. Keempat teladan hutan kura-kura hitam juga melangkah keluar dan muncul di luar kota dua dunia. Mereka berhenti tidak jauh dari orang luar. Kamu akhirnya sampai di sini. Kupikir kamu tidak berani bertarung. Salah satu makhluk asing berkata. Dalam kontes generasi muda, alam surga tidak takut pada siapapun. Kata yang mulia 6 orang bijaksana dengan dingin. Karena itu masalahnya, mari kita mulai. Anda dapat memilih salah satu dari 4 keajaiban dunia kami. Kata Kaisar Surgawi klan Kekaisaran Asing. Pada saat ini, 4 orang dari hutan kura-kura hitam juga sedang menilai 4 favorit surga muda asing. Ketika mereka melihat pemuda dari keluarga kerajaan, mata mereka berubah menjadi serius. Semua orang tahu bahwa ras non-manusia kerajaan sangat langka, tetapi masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang mengerikan dan potensi yang tak ada habisnya. Mereka tidak peduli dengan favorit surga non-manusia lainnya, tetapi mereka harus menganggap serius ras kerajaan non-manusia. Aku pergi dulu. Hutan kura-kura hitam berbicara lebih dulu dan melangkah maju. Tatapannya mengamati 4 favorit surga non-manusia sebelum akhirnya mendarat pada non-manusia kekar. Ras alien kekar adalah ras yang paling tersebar luas dan paling banyak jumlahnya di antara ras alien. Orang-orang di alam surga paling mengetahui ras ini. Hutan kura-kura hitam secara alami akan memilih salah satu yang paling mereka yakini. Kamu, lawan aku. Kura-kura hitam menunjuk ke arah alien kekar itu. Kamu memilihku. Ketiga mata alien kekar itu membuka dan menutup, memancarkan niat membunuh yang dingin. Ia merasa diremehkan ketika menjadi orang pertama yang terpilih. Nak, sialnya kamu memilih aku duluan. Ingat, orang yang mengalahkanmu disebut Weimo. Alien kekar melangkah keluar, memancarkan aura yang kuat. Kaisar sejati. Tanpa diragukan lagi, pemuda asing Weimo telah melangkah ke alam kaisar yang sebenarnya. Ada juga kaisar sejati yang kuat dan lemah. Membunuh. Hutan kura-kura hitam berpindah. Dia mendorong dengan kedua tangannya, dan 2 bintang muncul, meledak ke arah Weimo. Trik kecil. Menghancurkan. Kata Vimo Dandan, dan 2 berkas cahaya destruktif keluar dari mata ketiganya. Bang! Bang! 2 bintang di hutan kura-kura hitam dengan mudah dihancurkan oleh pihak lain. Ekspresi Xuan Wulin menjadi sedikit gelap. Dia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan bintang-bintang muncul di sekelilingnya satu demi satu. Ada total 360 bintang. Tinju bintang siklus surgawi. Hutan kura-kura hitam tidak menahan diri sama sekali. Dia secara langsung menggunakan gerakan membunuh terkuatnya dan meningkatkan kekuatan tempurnya hingga ekstrim. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Satu demi satu bintang melesat di udara, menembak ke arah Weimo dengan ekor yang panjang. Kekuatan tempur hutan kura-kura hitam telah meningkat pesat. Itu benar. Beberapa tahun yang lalu, ketika dia bertarung dengan Luming di kota kuno Yaoguang, dia hanya setara dengan kaisar sejati tingkat ketiga. Sekarang, dia sudah menjadi kaisar sejati tahap kelima. Peningkatannya sangat mengejutkan. Dia memang seorang jenius yang tiada taranya. Banyak orang dari alam surga sangat gembira. Hutan kura-kura hitam pasti menderita kerugian besar dalam pertempuran dengan Luming. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah bekerja keras dan mengalami kemajuan pesat. Mereka percaya bahwa pertempuran ini akan terjadi. Namun pada saat berikutnya, ekspresi semua orang dari alam surga berubah. Weimo mendesis panjang, dan tubuhnya ditutupi dengan cahaya ungu seperti kristal. Sebuah kapak perang muncul di tangannya, dan tubuhnya yang kekar bergegas menuju hutan kura-kura hitam seperti binatang buas. Bas, bas,
Bas. Pada saat yang sama, Wei Mo memegang kapak perang dengan kedua tangannya dan terus-menerus menebas bintang. Bang! Bang! Bintang-bintang itu seperti gelembung karena mudah dipecah oleh Wei Mo. Wei Mo melangkah maju, kapak perangnya terus-menerus menebas. Satu demi satu bintang terbentuk, tetapi semuanya hancur. Ekspresi Xuan Wulin berubah. Dengan suara gemuruh yang keras, dia mendorong telapak tangannya ke depan. Dalam sekejap, 200 bintang melesat ke arah Wei Mo. Merusak. Wei Mo berteriak dengan dingin, dan dalam sekejap, dia memotong beberapa ratus kali, memenuhi langit dengan bayangan kapak. Bintang-bintang meledak satu demi satu. Membunuh. Pada akhirnya, Wei Mo mengeluarkan raungan keras dan memancarkan cahaya kapak yang mengejutkan. Kapak perang besar dengan energi 10.000 meter berdiri di antara langit dan bumi dan tiba-tiba menebas ke arah hutan kura-kura hitam. Murid Xuan Wulin berkontraksi dengan tajam, dan dia meledak dengan seluruh kekuatannya. Dia menggabungkan semua bintang menjadi satu, mengubahnya menjadi bintang besar yang meluncur ke arah lawannya. Namun, saat kapak raksasa itu jatuh, bintang tersebut meledak seperti matahari yang meledak di langit. Kura-kura hitam Lin mengeluarkan jeritan darah yang mengental saat tubuhnya terlempar. Dia terbang lebih dari 10.000 meter dan jatuh ke tanah, memuntahkan seteguk darah. Dia dikalahkan. Hutan kura-kura hitam telah hilang. Wajah para ahli alam surga sangat jelek. Hutan kura-kura hitam yang kuat, yang merupakan salah satu dari 9 yang absolut, dikalahkan tanpa menimbulkan banyak masalah bagi pihak lain. Kekuatan tempur Wei Mo ini setidaknya berada pada tingkat ke-6 tingkat kaisar sejati. Seseorang berkata dengan sungguh-sungguh. Banyak orang terkesiap. Apakah ras asing juga memiliki kejeniusan yang begitu menakutkan? Bagaimana ini bisa terjadi? Alam surga dan alam primordial hanya menghasilkan sejumlah besar keajaiban ketika mereka mencapai zaman kemasan. Namun, bagaimana ras asing bisa memiliki keajaiban yang begitu kuat? Itu pasti orang lain. Tidak mungkin bagi Outlanders untuk memiliki banyak favorit surga. Mustahil. Seseorang menggeram, sulit menerimanya. Apakah ini jenius tertinggi di alam surga? Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Wei Mo berbicara dengan dingin dan memandang hutan kura-kura hitam dengan jijik. Dia membawa kapak perangnya dan berjalan kembali. 6 orang bijak surgawi dan kaisar surgawi lainnya semuanya memiliki ekspresi buruk di wajah mereka. Hilangnya hutan kura-kura hitam sedikit banyak akan mempengaruhi moral alam surga. Kamu harus memenangkan putaran kedua. Keenam yang mulia suci mentransmisikan suaranya ke 3 favorit surga yang tersisa. Aku akan melakukan putaran ini. Pemuda botak itu melangkah maju. Kekuatan tempur orang ini sangat kuat. Kembali ke kota kuno Al-Qaid, dia juga mengambil tindakan untuk menghadapi Luming. Kemudian, dia dihentikan oleh Dandan dan menunjukkan kekuatan tempur yang mengejutkan. Dia jauh lebih kuat dari hutan Xuanwu saat itu. Tatapan pemuda botak itu menyapu ketiga orang lainnya, dan akhirnya tertuju pada pria asing kurus berlengan 4 itu. Kamu, keluar dan lawan aku. Kata pemuda botak itu. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Sambil tersenyum tipis, dia maju selangkah dan muncul di depan pemuda botak itu dengan kecepatan yang mencengangkan. Bas. Kemudian, pemuda kurus itu mulai bergerak. Dalam sekejap, tubuh kurusnya menghilang. Saat berikutnya, 4 bilah yang sangat tajam muncul di sekitar pemuda botak itu dan menebasnya. Sangat cepat. Banyak orang terkejut. Kecepatan makhluk asing kurus ini terlalu mencengangkan. Tubuhnya sangat cepat sehingga mustahil untuk menangkapnya. Teknik tinju iblis gila. Pemuda botak itu meraung dan meninju dengan kedua tinjunya seperti iblis gila. Kekuatan tinju yang menakutkan menyapu ke segala arah. Bas. Suara mendesing. Suara getaran logam bergema ke segala arah. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar lebih dari 100 gerakan, kecepatan mereka sangat cepat. Bab 2274 Pangeran Non-Manusia. Kecepatan teknik tinju pemuda botak itu juga sangat cepat. Ia sebenarnya mampu memblok lawannya. Keduanya bertukar ratusan jurus dalam sekejap, dan sulit menentukan pemenangnya. Menarik, kamu sebenarnya bisa mengimbangi kecepatanku. Tapi izinkan saya memberitahu Anda, saya baru setengah jalan. Alien kurus itu tertawa dingin. Tiba-tiba, kecepatannya meningkat sekali lagi, dan keempat senjata tajamnya mulai bergerak 2 kali lipat kecepatan sebelumnya.
Pemuda botak itu kaget. Dia meraung dan mengedarkan teknik tinjunya secara ekstrim. Namun, dia masih bukan tandingan pihak lain dan tidak lebih cepat darinya. Diperbarui di B0xN0VEL.com. Puff. Sebuah luka muncul di tubuh pemuda botak itu, hampir membelah tubuhnya menjadi dua. Darah mengalir keluar. Pemuda botak itu mundur dengan panik, berusaha menghindari serangan lawannya. Namun, sosok lawannya tidak berhenti, begitu pula serangannya. Dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Puff. Pemuda botak itu dipukul lagi. Tubuhnya disayat, dan kali ini salah satu lengannya dipotong. Dia memuntahkan seteguk darah dan menunjukkan ekspresi putus asa. Mati. Mata kurus non-manusia itu tampak buas saat dia menyerang pemuda botak itu. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Pada saat kritis, pria botak itu berteriak. Mati. Pemuda bertubuh mungil itu tidak berhenti dan terus menyerang pemuda botak itu. Cukup. Salah satu raja surgawi di samping 6 orang bijak surgawi mulai bergerak. Gelombang kekuatan menyelimuti pemuda botak itu dan menyapunya ke sisinya. Hehe, kamu membutuhkan The Celestial Tirk untuk bergerak. Sayang sekali. Pria asing kurus itu mencibir dan memandang pemuda botak itu dengan jijik. Lalu, dia melangkah mundur. Ekspresi pemuda botak itu sangat tidak sedap dipandang. Dia memuntahkan beberapa suap darah lalu duduk bersila untuk menyembuhkan lukanya. 6 orang bijak surgawi dan beberapa kaisar surgawi juga memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Ketika kaisar surgawi menyelamatkan pemuda botak itu, kaisar surgawi pihak lain tidak menghentikannya. Mungkin pihak lain melakukannya dengan sengaja. Kekalahan pemuda botak dan campur tangan kaisar surgawi disaksikan oleh banyak orang dari kedua belah pihak. Ini merupakan pukulan besar bagi alam surga. Jenius terbaik mereka bukanlah tandingan kaisar surgawi dan membutuhkan kaisar surgawi untuk menyelamatkan mereka. Ironis sekalikah hal ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Beberapa orang di alam surga tampak putus asa. Jika keseluruhan kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan orang luar, dan bahkan para jenius generasi ini tidak bisa dibandingkan dengan orang luar, lalu apa harapan yang dimiliki alam surga? Jika dia berjuang pada nafas terakhirnya, cepat atau lambat dia akan dikalahkan dan dihancurkan oleh pihak lain. Saat ini, masih ada 2 favorit surga yang belum bergerak. Non-manusia yang seperti bayangan melangkah keluar dan berkata dengan suara dingin dan kasar, siapa di antara kalian yang akan melawanku? Masih ada 2 anak muda surga favorit dari alam surga. Salah satunya adalah seorang wanita cantik, dan yang lainnya adalah seorang pemuda tampan berkemeja biru. Saya akan menangani orang ini. Sedangkan untuk ras kerajaan non-manusia, aku harus bergantung padamu. Saya jelas bukan lawannya. Saat ini, wanita cantik itu berkata kepada pemuda berbaju biru. Ada juga perbedaan dalam 9 kemutlakan masa muda alam surga. Pria muda berbaju biru adalah salah satu dari 9 yang absolut. Dia menduduki peringkat 3 besar. Baiklah, apapun yang terjadi, kita tidak boleh kalah di 2 pertandingan berikutnya. Kata pemuda berbaju biru. Baiklah, wanita cantik itu menganggukkan kepalanya dan melayang keluar. Tanpa berkata apa-apa, dia mulai bertarung dengan anggota ras dewa jahat yang seperti bayangan. Keduanya seharusnya berada di alam kaisar sejati tahap ke-7. Pertempuran ini sangat sengit. Namun, tubuh pihak lain sangat aneh. Tidak hanya seperti bayangan, tapi juga bisa melancarkan serangan jiwa. Setelah puluhan gerakan, wanita cantik itu berada dalam posisi yang dirugikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang dari alam surga berseru tak percaya. Bagaimana bisa ada begitu banyak favorit surga yang kuat dari ras alien? Mereka bahkan lebih menakutkan daripada alam surga. Ini sungguh membuat putus asa. Tidak, aku tidak bisa dikalahkan. Mata wanita cantik itu bersinar dengan kejam. Tiba-tiba, dia tidak lagi bertahan dan membiarkan pihak lain menikamnya. Dia memanfaatkan kesempatan ini dan menyerang dengan sekuat tenaga. Ini adalah metode pertarungan kalah-kalah, tapi efektif. Jelas, lawannya tidak menyangka wanita cantik itu akan begitu kejam dan dipukul dalam satu gerakan. Ledakan, ledakan. Keduanya terpaksa mundur. Wanita cantik itu memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya hampir terkoyak oleh pedangki dan dia terluka parah. Namun, kondisi pihak lain juga tidak baik. Dia terkena serangan kekuatan penuh wanita cantik itu dan juga terluka parah. Kedua belah pihak terluka. Di pihak alam surga,
Setelah serangan habis-habisan wanita cantik itu, pertarungan akhirnya berakhir seri. Namun, tidak ada seorang pun di alam surga yang bahagia. Yang ada hanya keputusasaan. Alam dewa jahat juga telah melahirkan favorit surga yang begitu kuat. Harapan apa yang dimiliki alam surga? Sepertinya kamu datang dengan persiapan hari ini. Keempatnya seharusnya menjadi favorit surga terkuat di duniamu, kan? Seorang kaisar surgawi dari alam surga berbicara. Mata banyak orang berbinar. Mungkin saja ras alien telah bersiap. Mereka mungkin membawa favorit surga terkuat ke sini, itulah sebabnya mereka begitu kuat. Adapun alam surga, tidak semua dari 9 kemutlakan hadir. Masih ada beberapa orang jenius yang masih terus berkembang. Jika itu masalahnya, maka masih ada harapan. Kamu tidak perlu membohongi dirimu sendiri. 1:11 mengatakan yang sejujurnya. 3 orang yang bertarung barusan bahkan tidak bisa masuk 10 besar di Jieku. Kaisar surgawi yang bukan manusia mencibir. Kamu bahkan tidak bisa masuk 10 besar. Itu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Itu palsu. Ini jelas hanya pembicaraan yang mengkhawatirkan. Ini mungkin merupakan pukulan bagi kami. Kami tidak dapat mempercayainya. Semua orang di alam surga menjadi gempar. Tidak ada yang mempercayainya. 3 orang luar yang baru saja bertarung sudah luar biasa kuatnya. Bahkan 9 yang absolut dari alam surga bukanlah tandingan mereka. Dengan kekuatan tempur dan kultivasi seperti itu, mereka masih belum bisa masuk 10 besar orang luar. Ini terlalu membuat putus asa. Mereka tentu saja tidak mempercayainya. Betapa menyedihkan. Tidak heran Anda dikalahkan. Aku bersumpah atas nama Kaisar Surgawi bahwa semua ini adalah kebenaran. Kaisar Surgawi dari ras asing berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang di alam surga putus asa. Apakah yang dikatakan pihak lain itu benar? Ini adalah pangeran dari wilayah kita. Dia memiliki bakat luar biasa dan menduduki peringkat ke-9 di antara generasi muda di dunia kita. Kemudian, Kaisar Surgawi yang bukan manusia menunjuk ke arah pemuda yang bukan manusia itu. Pemuda dari keluarga kerajaan melangkah maju dan memandang pemuda berbaju biru. Ingat, namaku Mo Tianluo, dan aku akan menghancurkanmu. Bertarung. Pemuda berbaju biru melangkah maju dan melancarkan serangan ke pangeran ras alien, Mo Tianluo. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Cahaya surgawi biru berubah menjadi serangkaian serangan yang mengejutkan. Pemuda berbaju biru mengungkapkan kekuatan tempurnya yang menakutkan segera setelah dia menyerang. Peringkat 8 Kaisar Sejati. Mata orang-orang dari alam surga berbinar. Mereka melihat harapan. Kekuatan pertarungan pemuda berkemeja biru itu telah mencapai kekuatan pertarungan Kaisar Sejati peringkat 8. Di usianya yang begitu muda, dia sudah pasti sangat kuat. Kamu punya kekuatan, tapi itu tidak cukup. Mo Tianluo berkata dengan acuh tak acuh. Cahaya destruktif muncul dari matanya, berubah menjadi selusin cahaya pedang dan menebas pemuda berjubah biru itu. Cahaya pedang bersiul dan menerobos serangan pemuda berbaju biru, memaksanya mundur dengan cepat. Apa? Dia sangat kuat. Banyak orang terkejut. Bagaimana mungkin dia bisa memaksa pemuda berjubah biru itu mundur hanya dengan satu gerakan? Membunuh. Mati. Teriak Mo Tianluo. Cahaya pedang bersiul dan menebas pemuda berbaju biru itu. Pemuda berbaju biru itu mengeluarkan raungan panjang dan membubung ke langit. Dia menggunakan seni surgawi yang menakutkan untuk mematahkan cahaya pedang dan menyerang Mo Tianluo. Aku akan mengalahkanmu. Mo Tianluo berkata dengan acuh tak acuh. Dia melonjak ke langit dan menyerang dengan telapak tangannya. Bab 2275 Permata Kekacauan ditemukan. Mo Tianluo sangat kuat dan berani. Dia menyerang dengan telapak tangannya, yang langsung menembus kehampaan dan menerobos semua serangan pemuda berbaju biru itu. Ekspresi pemuda berkemeja biru itu berubah drastis. Dia ingin mundur dan menghindar, tapi sudah terlambat. Bang! Jejak telapak tangan yang menakutkan menghantam dada pemuda berbaju biru itu. Dia berteriak saat dadanya ditusuk. Tubuhnya terbang lebih dari 10.000 meter dan batuk darah. Dia terluka parah. Tidak, itu tidak mungkin. Diperbarui di B0xN0VEL.com. Seseorang dari alam surga berteriak. Sulit untuk menerima ini. Pemuda berbaju biru menduduki peringkat 3 teratas di antara 9 pemuda unik di alam surga. Kekuatan tempurnya telah mencapai tingkat Kaisar Sejati peringkat 8. Namun, dia terluka parah setelah hanya beberapa gerakan dari pangeran ras asing.
Perbedaannya terlalu besar. Lebih penting lagi, apakah benar seperti yang dikatakan Kaisar Langit Asing, bahwa Mo Tianluo hanya menduduki peringkat ke-9 di antara generasi muda ras asing? Kalau begitu, tidak ada harapan bagi alam surga. Ketika generasi jenius ini tumbuh dewasa, apa yang mereka bawa ke alam surga bukanlah harapan, melainkan keputusasaan. Banyak orang meraung, tidak mau menerima semua ini. Mereka telah menunggu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, berjuang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya tiba di zaman keemasan, zaman para jenius. Generasi ini ditakdirkan untuk naik ke puncak dan melahirkan para ahli paling kuat. Semua orang menantikan kebangkitan generasi ini, dan kemudian mereka akan kembali dan mengambil kembali wilayah 9 surga dari alam surga. Namun, inilah hasil yang dia tunggu-tunggu. Wajah banyak orang pucat. Pada saat ini, semangat mereka benar-benar hilang. Apa gunanya berkelahi dan mempertaruhkan nyawa mereka? Itu tidak baik. 6 orang bijak surgawi menghela nafas dalam hati. Dia tahu bahwa ini merupakan pukulan besar bagi semua orang, dan situasinya tidak baik untuk alam surga. Hahaha, apa yang disebut zaman keemasan alam surga tidak lebih dari ini. Anda bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Apakah Anda masih punya favorit surga? Kalian semua, keluar dan bertarung. Salah satu favorit surga tertawa. Tawanya dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Hari ini, tujuan mereka telah berhasil tercapai. Semangat favorit surga rendah. Setelah jangka waktu tertentu, mereka pasti akan runtuh. Masih banyak orang jenius dari alam surga yang tidak berada di kota dua dunia. Jika tidak, mereka tidak akan lebih lemah dari Anda. Yang mulia 6 orang bijaksana berbicara. Pada saat ini, dia pasti tidak bisa menunjukkan kelemahan. Ah, benarkah? Lalu saya akan memberi Anda waktu untuk mengirim orang mencari favorit surga. Aku hanya khawatir orang yang kamu kirim akan terlalu lemah untuk menahan satu pukulan pun. Tirk surgawi asing tertawa. Pergi dan temukan 2 teratas dari 9 keunikan. Kali ini, kita tidak boleh membiarkan semangat kita turun. 6 orang bijak surgawi mengirimkan transmisi suara kepada Kaisar Surgawi. Saya hanya khawatir mereka memiliki pilihan yang lebih kuat. Kaisar Surgawi menghela nafas. Saya tidak terlalu peduli. Sekarang, kita hanya bisa bertarung. Kata makhluk surgawi. Kaisar Surgawi mengangguk dan pergi dalam sekejap. Para non-manusia berdiri diam di medan perang, menunggu dengan ekspresi tenang dan tenang. Pada saat itu, Lu Ming telah mengakhiri kultivasinya. Saya tidak punya cukup energi untuk menerobos ke alam Kaisar sejati. Lu Ming menghela nafas. Meskipun dia telah menyempurnakan banyak inti dunia, dia hanya berhasil mencapai puncak tahap Kaisar Ilusi Bintang 7. Mustahil baginya untuk menerobos ke tahap Kaisar sejati kecuali dia memiliki sejumlah besar batu kekacauan atau batu kekacauan primordial. Lupakan saja, aku akan melanjutkan ke medan perang Kaisar sejati. Dengan kultivasi saya saat ini, saya tidak terkalahkan di pinggiran medan perang Kaisar sejati. 1. 11 berburu beberapa kristal esensi ras alien dan tukarkan dengan permata kekacauan. Setelah mengambil keputusan, Lu Ming keluar dari diagram gunung dan sungai dan terbang keluar dari kota dua dunia. Saat mereka mendekati tembok kota, Lu Ming merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suasana di kota dua dunia itu sangat berat dan menindas. Ada pertempuran besar. Lu Ming tidak perlu berpikir. Dia bisa menebak pasti sedang terjadi pertempuran besar. Ketika dia sampai di tembok kota, dia menemukan bahwa mata banyak orang dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan keputusasaan, seolah-olah mereka telah kehilangan harapan. Lu Ming mengerti apa yang terjadi setelah bertanya-tanya. Favorit surga dari ras lain. Ada juga pangeran ras alien. Saya telah menemukan permata kekacauan. Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri sebelum matanya tiba-tiba berbinar. Mata Lu Ming menyapu seluruh kota dan melihat Kaisar Langit Heng Yu dan yang lainnya di tembok kota. Dia buru-buru berjalan menuju mereka. Lu Ming. Kaisar Langit Heng Yu merasakan Lu Ming dan tersenyum. Senior Heng Yu, tolong keluarkan aku. Kata Lu Ming. Kamu akan keluar. Kaisar Langit Heng Yu memperlihatkan ekspresi terkejut. Itu benar. Aku akan pergi dan bertemu dengan orang luar terpilih. Lu Ming mengangguk. Ini. Kaisar Langit Heng Yu dan Kaisar Langit lainnya memandang Lu Ming dengan ragu-ragu. Meskipun bakat Lu Ming belum pernah terjadi sebelumnya sejak zaman kuno, dia baru saja menjadi kaisar bela diri belum lama ini.
Beberapa tahun yang lalu, di kota kuno Al-Qaid, kekuatan tempur Lu Ming tidak lemah dan dia mampu mengalahkan hutan kura-kura hitam pada saat itu. Tapi sekarang, meski kekuatan tempur hutan kura-kura hitam telah meningkat pesat, mereka masih belum bisa menandingi keajaiban jenis asing. Bahkan jika kemajuan Lu Ming lebih cepat dan dia lebih kuat dari hutan kura-kura hitam, mustahil baginya untuk menandingi pangeran asing. Baiklah. Namun, Kaisar Surgawi Alam Semesta Abadi hanya mempertimbangkannya sejenak sebelum mengangguk setuju. Lu Ming telah menciptakan sejarah. Dia telah menjadi Kaisar Surgawi dengan banyak hukum. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak peduli seberapa cepat kemajuan Lu Ming, tidak ada yang perlu dikejutkan. Ada secercah harapan di mata mereka. Mereka berharap Lu Ming dapat mengalahkan keajaiban ras alien dan memulihkan moral alam surga. Kaisar Langit Heng Yu segera memerintahkan formasi dibuka dan Lu Ming pergi. Sosok Lu Ming melintas dan dia terbang keluar dari kota dua dunia. Seketika, hal itu menarik perhatian semua orang. Itu adalah Lu Ming. Itu dia. Itu Lu Ming. Kenapa dia keluar? Apakah dia akan bertarung dengan keajaiban ras alien? Sebelum Lu Ming menjadi Kaisar Surgawi, dia mengendalikan banyak hukum dan bahkan 3 hukum pamungkas. Dia menentang surga dan menjadi Kaisar Surgawi. Belum pernah ada orang seperti dia dalam sejarah. Begitu dia menjadi Kaisar Surgawi, dia bergegas ke alam Kaisar Bintang 4 dan menekan hutan kura-kura hitam. Sekarang setelah beberapa tahun berlalu, Lu Ming harus menjadi lebih kuat. Dia bahkan mungkin bisa melawan keajaiban ras alien. Banyak orang mengungkapkan ekspresi penuh harapan. Menurutku tidak. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak bisa menandingi pangeran ras alien. Seseorang menuangkan air dingin ke dalam percakapan itu. Dia adalah seorang ahli dari keluarga Lan. Mengapa meningkatkan moral orang lain dan menghancurkan moral Anda sendiri? Kamu akan tahu setelah pertempuran. Kaisar Langit Heng Yu melirik ahli keluarga Lan dan berkata dengan dingin. Ekspresi ahli keluarga Lan berubah, dan dia tidak berani mengatakan apapun. Lu Ming bergerak secepat kilat dan tiba di samping 6 orang bijak. Lu Ming, yang mulia 6 orang bijaksana dan yang lainnya memandang Lu Ming dan mengangguk. Senior, biarkan aku bertarung. Kata Lu Ming. Kamu ingin bertarung? Lelucon apa? Tidakkah kamu melihat betapa kuatnya pihak lain? Jika kamu pergi, kamu hanya akan membuat kami kalah 1 kali lagi dan memberikan pukulan yang lebih besar terhadap moral kami. Xuan Wulin berkata lebih dulu. Kamu adalah sampah, apakah menurutmu orang lain juga seperti kamu? Lu Ming melirik ke arah hutan kura-kura hitam dengan pandangan menghina. Anda, wajah hutan kura-kura hitam memerah, tapi dia memang baru saja menderita kekalahan telak, dan dia tidak bisa membantahnya. Lu Ming, bertarunglah sekuat tenaga. Kata orang suci ke-6. Lu Ming mengangguk dan melangkah maju. Saat dia berjalan di depan, aura Kaisar Ilusi Bintang 7 benar-benar keluar dari tubuhnya. Kaisar Ilusi Bintang 7. Bagaimana dia bisa berkembang begitu cepat? Murid kura-kura hitam Lin berkontraksi dengan tajam saat dia meraung dalam hatinya tak percaya. Bab 2276, Lu Ming mengambil tindakan. Hutan kura-kura hitam meraung di dalam hatinya. Dia tidak percaya dan terkejut dengan kultivasi Lu Ming. Yang lainnya tidak lebih baik. Lidah mereka keluh dan terengah-engah. Kaisar Ilusi Bintang 7 bukanlah apa-apa, tetapi Kaisar Ilusi Bintang 7 ini baru menjadi Kaisar Agung 2 tahun lalu, dan itu sangat menakutkan. Kelompok 9 Jue lainnya, seperti pemuda botak, pemuda berkemeja biru, dan wanita cantik, memandang Lu Ming dengan kaget. Baiklah, diperbarui di B0xN0VEL.com. Yang mulia 6 orang bijak surgawi dan Kaisar Surgawi lainnya sangat gembira. Lu Ming sangat berbakat. Jika dia terus berkembang, dia mungkin benar-benar menjadi ahli puncak. Orang-orang dari alam surga terkejut, tetapi orang luar tercengang dan memandang rendah mereka. Mereka tidak tahu bahwa Lu Ming telah menjadi kaisar bela diri lebih dari 2 tahun lalu. Apakah benar-benar tidak ada orang lain di alam surga? Mereka benar-benar mengirim ilusi Tirk untuk mati. Kaisar surgawi dari ras asing mencibir. Jadi bagaimana jika kamu adalah kaisar yang kosong? Itu cukup untuk mengalahkan apa yang disebut sebagai favorit surga. Kata-kata Lu Ming penuh dengan provokasi dan penghinaan. Arogan, serahkan bocah ini padaku. Di antara 4 favorit surga, yang kekar bersisik ungu keluar. Kapak raksasa muncul di tangannya,
dan matanya tajam. Orang ini bernama Wei Mo, dan dia dengan mudah mengalahkan hutan kura-kura hitam dalam pertempuran sebelumnya. Tidak ada seorang pun dari suku asing yang menghentikannya. Menurut pendapat mereka, Wei Mo saja sudah cukup untuk menghadapi kaisar yang kosong. Bang! Bang! Tubuh Wei Mo bersinar dengan cahaya ungu. Tingginya 4 meter, lebih dari 2 kali tinggi Lu Ming. Dengan setiap langkah yang diambilnya, tanah bergemuruh, seolah-olah seekor binatang raksasa sedang berjalan. Berat, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dengan kapakku. Wei Mo membuka mulutnya dengan ganas, ketiga matanya memancarkan cahaya yang ganas. Lu Ming mengangkat jari tengahnya dan menunjukkan ekspresi jijik. Kamu sedang mencari kematian. Wei Mo maju selangkah, menyebabkan tanah retak. Sosok kekarnya bergegas menuju Lu Ming dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia berada di udara ketika dia mengayunkan kapaknya ke arah Lu Ming. Sinar kapak yang menakutkan membelah ruang kosong menjadi 2. Kaisar sejati tahap ke-6 terlalu lemah. Lu Ming bergumam. Sosoknya melonjak ke langit dan dia menyerang pihak lain. Ketika dia menemukan kilauan kapak pihak lain, Lu Ming menyerang dengan telapak tangannya. Lu Ming menggunakan tubuh emas yang tidak bisa dibedakan. Seluruh tubuhnya seperti senjata surgawi yang tiada taranya. Di saat yang sama, kekuatan hukum menutupi telapak tangannya. Ledakan. Kilauan kapak itu seperti tahu dan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Ia segera dihancurkan. Sosok Lu Ming tidak berhenti saat dia menyerang Wei Mo. Wei Mo kaget. Dia tidak menyangka bahwa serangan yang telah dia gunakan seluruh kekuatannya untuk dilancarkan akan sangat lemah di tangan Lu Ming. Ini benar-benar di luar dugaannya. Menurutnya, kaisar yang kosong tidak akan sekuat itu. Dia pasti akan terbunuh oleh kapaknya. Sudah terlambat untuk bereaksi dan menghindar. Lu Ming telah tiba. Bang! Lu Ming menamparkan wajah Wei Mo. Wei Mo mengeluarkan jeritan darah yang mengental dan separuh wajahnya meledak. Tubuhnya terjatuh ke tanah, menciptakan lubang besar. Dia berbaring di dalamnya dan bergerak tanpa henti. Dia sudah setengah mati. Seluruh tempat tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata karena terkejut. Wei Mo, yang baru saja menjadi sangat kuat dan dengan mudah mengalahkan Wei Mo dari dunia seni bela diri yang mendalam, bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Lu Ming. Hanya dengan satu gerakan, dia dihancurkan oleh Lu Ming dan terluka parah. Dampaknya terlalu kuat. Baiklah, pukulan bagus. Alam surgawi meledak dalam sorak-sorai, dan kota dua dunia menjadi gempar. Banyak orang berteriak kegirangan. Rasanya terlalu enak, terlalu enak. Sebelumnya, paragon alam surga telah ditekan oleh pihak lain. Sekarang setelah Lu Ming bergerak, dia bisa membunuh salah satu teladan pihak lain dengan satu tamparan. Pemandangan ini sekeren meminum segelas bir dingin di musim panas. Pada awalnya, banyak orang yang putus asa, tetapi sekarang, mereka tidak bisa tidak menunjukkan harapan. Bahkan ada jenius yang lebih kuat di alam surga. Meskipun ras asing favorit surga itu kuat, mereka bukannya tak terkalahkan. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang marah bukannya senang. Misalnya, orang-orang dari hutan kura-kura hitam, Lan Cheng, dan lainnya yang memiliki dendam terhadap Lu Ming. Sial, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Brengsek. Hutan kura-kura hitam meraung di dalam hatinya. Dia merasa sulit untuk menerimanya. Sebelumnya, dia dengan mudah dikalahkan oleh Wei Mo. Sekarang, Wei Mo bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun di depan Lu Ming. Bukankah ini berarti dia terlalu sampah? Wajahnya sangat suram. Lan Cheng dengan dingin mendengus, ekspresinya tidak terlihat bagus. Di saat yang sama, kekuatan alien juga tampak mengerikan. Keajaiban ras alien telah dikalahkan oleh Lu Ming dengan cara yang begitu mendominasi. Itu merupakan tamparan di wajah. Itu sangat jelek dan tidak baik untuk rencana mereka. Apakah ini pilihanmu? Terlalu lemah, ganti ke yang lain. Lu Ming berkata dengan santai, melihat 3 talenta non-manusia yang tersisa. Dari 3 sisanya, selain Mo Tianluo, pangeran ras asing, 2 lainnya tampak serius. Bahkan jika kekuatan tempur mereka lebih kuat dari Wei Mo, itu tidak seberapa. Tidak mungkin mereka menghancurkan Wei Mo semudah yang dilakukan Lu Ming. Bahkan jika mereka naik, mereka pasti bukan tandingan Lu Ming. Kaisar ilusi bintang 7 dengan kekuatan pertempuran seperti itu. Menarik, biarkan aku mengujimu. Mo Tianluo melangkah keluar. Rambut ungunya berkibar tertiup angin,
dan dia sangat tampan. Selain itu, mata ketiga di antara alisnya dipenuhi rasa jahat. Jika dia memasuki ras manusia, dia mungkin akan memikat ribuan gadis muda. Lu Ming tersenyum. Sasarannya adalah Skynet yang jahat. Lakukan gerakanmu, jangan buang waktu. Lu Ming berkata dengan keras, seolah dia tidak menganggap serius Raja Iblis Langit sama sekali. Ada sedikit kesuraman di mata Mo Tianluo. Rambut ungunya berkibar tertiup angin, dan tubuhnya dikelilingi oleh ki ungu. Suara mendesing. Matanya bersinar dengan cahaya cemerlang, yang berubah menjadi pedang tempur besar. Itu menebas Lu Ming dengan kekuatan yang mengejutkan. Lu Ming menyipitkan matanya dan mengedarkan energi dunia secara ekstrim. Di saat yang sama, tombak panjang berisi 8 jenis hukum muncul di tangannya. Meskipun Lu Ming tampak riang saat menghadapi Raja Langit Iblis, dia tidak berani gegabah. Kekuatan pertempuran lawannya telah mencapai Kaisar Sejati tahap ke-9. Kekuatan bertarungnya saat ini juga berada pada level yang sama dengan Mo Tianluo. Bas! Tombak panjang Lu Ming melebar dan bertabrakan dengan pedang tempur lawannya. Terdengar dentang keras dan kekuatannya tidak terkendali. Pedang tempur lawan dihancurkan oleh Lu Ming, dan dia mundur beberapa langkah. Saya memblokirnya. Sangat kuat. Mata orang-orang dari alam surga berbinar. Lu Ming telah memblokir serangan pihak lain. Ini berarti dia memiliki kemampuan bertarung. Pada saat ini, meskipun banyak orang dikejutkan oleh kekuatan tempur Lu Ming, mereka berharap Lu Ming mampu melawan dan bahkan mengalahkan pihak lain. Membunuh. Melihat Lu Ming telah memblokir serangannya, Mo Tianluo berteriak. Mata ketiganya terus bersinar, berubah menjadi lebih dari 10 pedang tempur dan menebas Lu Ming. Pada saat yang sama, tubuhnya bersinar dan dia menyerang ke arah Lu Ming. Tombak panjang di tangan Lu Ming menusuk terus-menerus, memblokir lebih dari 10 pedang tempur. Pada akhirnya, dia bertukar pukulan dengan Mo Tianluo dan sosoknya melayang mundur. Bab 2277, Menuntut Harga Selangit. Lu Ming dan Skynet Iblis saling bertukar pukulan dan dia mundur. Kekuatan yang sangat kuat, Lu Ming merasa lengannya sedikit mati rasa. Tampaknya dia masih dirugikan dalam hal kekuatan bahkan setelah menggunakan 8 jenis hukum. Lalu ada 9 hukum. Lu Ming menambahkan hukum kehidupan ke dalam tombak panjangnya. Diperbarui di B0xN0VEL.com. Bas. Tombak panjang itu berdengung dan kekuatannya meningkat pesat. Itu berubah menjadi cahaya tombak yang menjulang tinggi dan menekan ke arah Mo Tianluo. Membunuh. Telapak tangan Mo Tianluo seperti batu giok ungu saat dia menyerang Lu Ming. Dia terus meledakkan dan bertabrakan dengan cahaya tombak Lu Ming, menyebabkan ledakan yang mengerikan. Keduanya terus bertabrakan. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar puluhan jurus, dan sulit menentukan pemenangnya. Setelah Lu Ming menggunakan 9 jenis hukum, kekuatan tempurnya berada pada tingkat Kaisar Sejati tingkat ke-9. Dia setara dengan lawannya dan tidak lebih lemah darinya. Sangat kuat. Lu Ming sangat kuat. Dia benar-benar bisa bertarung dengan pihak lain. Haha, itu benar. Siapa bilang pilihan alam surga lebih rendah daripada ras alien? Mereka tidak keluar sebelumnya. Lu Ming telah menciptakan keajaiban dan menjadi kaisar hebat dengan banyak hukum. Dia pasti akan menjadi ahli yang tak tertandingi di masa depan. Dia adalah harapan alam surga. Banyak orang berdiskusi. Ketika Lan Cheng mendengar kata-kata ini, wajahnya menjadi semakin muram. Cahaya dingin terus bersinar di matanya, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Pertempuran berlanjut. Lu Ming dan Mo Tianluo bertarung di langit dan bertukar ratusan gerakan. Kalahkan, kalah. Pada saat ini, Mo Tianluo menjadi tidak sabar. Hal utama adalah tingkat kultivasi Lu Ming terlalu rendah. Dia hanyalah dewa ilusi, dan dia bahkan tidak bisa mengalahkan dewa ilusi. Jika berita tentang pertempuran ini menyebar kembali ke alam dewa jahat, dia pasti akan ditekan dan diejek oleh pangeran lainnya. Serangannya menjadi semakin ganas. Sudah hampir waktunya. Sudut mulut Lu Ming membentuk senyuman dingin. Momentum tombak tiba-tiba berubah menjadi momentum berputar, mencekik ke arah pihak lain. Dia telah sepenuhnya mengabaikan pembelaannya. Kamu sedang mencari kematian. Mata Mo Tianluo berbinar. Dia memukul Lu Ming dengan telapak tangannya, tapi dia juga tersapu oleh tombak Lu Ming. Keduanya dikirim terbang pada saat yang sama, memuntahkan banyak darah. Mereka terluka parah. Namun, Lu Ming memiliki gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan.
Dia mengedarkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, dan luka-lukanya pulih dengan cepat. Bas, Lu Ming menyerang pihak lain lagi. Keduanya terlibat pertarungan sengit. Lu Ming sepenuhnya mengabaikan pertahanan dan hanya menyerang. Dia berada dalam posisi menukar cedera dengan cedera. Keduanya saling memukul, tetapi luka Lu Ming pulih dengan cepat. Di sisi lain, luka Mo Tianluo menjadi semakin serius. Auranya menjadi lebih lemah dan kekuatan tempurnya melemah dengan cepat. Pada akhirnya, dia bukan tandingan Lu Ming dan dihancurkan. Ledakan. Tombak Lu Ming menghantam tubuh Mo Tianluo dan menjatuhkannya ke tanah. Bumi hancur, dan rambut Mo Tianluo acak-acakan. Dia memuntahkan seteguk darah dan auranya sangat lemah. Namun, Lu Ming tidak berhenti dan terus menyerang Mo Tianluo. Senior, bantu aku mengawasi Kaisar Langit pihak lain. Pada saat yang sama, Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke 6 orang bijak. Semua, Mo Tianluo meraung dan bergegas keluar dari tanah, mencoba melarikan diri. Namun, Lu Ming segera menyusulnya dan mencambuknya dengan tombaknya. Tubuhnya terbang seperti bola meriam ke arah kota dua dunia. Cukup, Kaisar Surgawi dari ras alien berteriak dan mengulurkan tangannya, mencoba meraih Mo Tianluo. Namun, dengan lambaian tangannya, 6 klan langit suci menghancurkan tangan pihak lain. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kita akan memulai perang? The Celestial Tirk asing berteriak dan melancarkan serangan pada saat yang bersamaan. Namun, 6 orang bijak lebih kuat dan berhasil memblokir serangannya. Lu Ming sudah menyusul Mo Tianluo. Pada saat ini, Mo Tianluo hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Lu Ming menginjak tubuhnya, mematahkan tulangnya sedikit demi sedikit, memperburuk lukanya. Kemudian, Lu Ming meraih leher Mo Tianluo dan berlari menuju kota dua dunia. Lepaskan pangeran kami. Kaisar Surgawi asing sangat marah dan menyerang pada saat yang bersamaan. Namun, Guru Surgawi 6 orang bijak dan Kaisar Surgawi lainnya dari alam surga juga memblokir serangan mereka. Kemudian, mereka menjemput pemuda berbaju biru dan yang lainnya dan bergegas menuju kota dua dunia. Setelah menyusul Lu Ming, Guru Surgawi 6 orang bijak menjemputnya dan terbang menuju kota dua dunia. Di belakangnya, beberapa Kaisar Surgawi asing sangat marah dan mengejarnya. Namun, di kota dua dunia, Kaisar Langit Heng Yu dan yang lainnya mulai bergerak. Serangan demi serangan terjadi dan memblokir pihak lain. Dengan ini, Yang Mulia 6 orang bijaksana dan yang lainnya telah kembali ke kota dua dunia dan mendarat di tembok kota. Ia memenangkan. Lu Ming menang. Pada saat ini, mata semua orang di alam surga tertuju pada Lu Ming, bersinar karena terkejut. Mata mereka kembali dipenuhi harapan. Bukan karena keajaiban alam surga lebih rendah darinya, tapi karena yang lebih kuat belum bergerak. Tidakkah mereka melihat bahwa Lu Ming telah mengalahkan lawannya sepenuhnya saat dia bergerak? Terlebih lagi, Lu Ming hanyalah dewa ilusi. Jika kaisar yang kosong pun begitu kuat, betapa menakjubkannya hal itu di masa depan. Mereka melihat harapan lagi. Di masa depan, alam surga mungkin memiliki kesempatan untuk melawan ras alien, atau bahkan melakukan serangan balik. Serahkan pangeran sukuku. Kalau tidak, pastikan tidak ada seekor ayam atau anjing pun yang tersisa. Beberapa raja langit asing berhenti di luar kota dua dunia dan meraung, hehe, aku sangat takut. Datang dan serang. Anda berbicara seolah-olah Anda tidak akan menyerang jika saya menyerahkannya. Lu Ming mencibir. Dia memegang leher Mo Tianluo dan berdiri di tembok kota. Bocah, kamu akan mati dengan mengenaskan, aku bersumpah. Mo Tianluo meraung. Bang! Lu Ming memegang sutra langit iblis dan membenturkannya ke tembok kota. Dinding kota dua dunia terbuat dari bahan khusus dan diukir dengan prasasti yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat sulit. Mo Tianluo menjadi linglung. Banyak tulangnya yang patah, dan wajahnya tidak dapat dikenali lagi. Dia tidak lagi memiliki penampilan tampan sebelumnya. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan langsung menganiaya kamu. Lu Ming berkata dengan dingin. Mo Tianluo tutup mulut. Pada saat ini, beberapa penguasa surgawi dari ras alien sangat marah. Mereka ingin memotong Lu Ming menjadi 8 bagian. Mereka sangat membenci Lu Ming. Kali ini, rencana mereka adalah menggunakan generasi muda untuk menyerang moral alam surga. Awalnya, rencana mereka telah selesai dengan sempurna, dan moral penduduk alam surga telah menurun berkali-kali. Sayangnya, pada saat kritis,
Lu Ming keluar dan menghancurkan rencana mereka sepenuhnya. Dia mengalahkan putra surga mereka yang sombong satu demi satu dan memulihkan moral alam surga. Faktanya, bahkan pangeran ras alien telah jatuh ke tangan Lu Ming. Seorang pangeran dari suku asing tidak hanya berstatus bangsawan, tetapi juga sangat berbakat. Dia pasti akan menjadi master yang tak tertandingi di masa depan. Tidak ada yang bisa terjadi padanya. Apa yang kamu inginkan? Hanya dengan begitu kamu akan melepaskan pangeran dari sukuku. Kata salah satu kaisar surgawi asing. Awalnya, aku akan membunuhnya secara langsung, tapi melihat betapa tulusnya kamu, aku bisa melepaskannya. Bagaimana dengan ini? Beri aku 1000 permata kekacauan, dan aku akan melepaskannya. Lu Ming menuntut harga selangit. Apa? 1000 permata kekacauan? Itu tidak mungkin. Kamu terlalu serakah. Salah satu kaisar surgawi asing meraung. Iyo, permata kekacauan. Sungguh sebuah lelucon. Apakah menurut Anda permata keos adalah kubis? Beberapa sudah sangat berharga, dan kamu mau iyo. Petik 2. Jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, maka aku akan mengambil mayatnya. Lu Ming berkata dengan wajah dingin. 1000 yuan terlalu banyak. Tidak mungkin. Kaisar surgawi yang bukan manusia berkata. Bab 2278/100 permata kekacauan di tangan. Baiklah, aku akan mundur selangkah, 100 permata kekacauan, tidak kurang. Lu Ming berpura-pura mempertimbangkan sejenak sebelum berbicara. Jumlahnya turun dari 1000 menjadi 100. Padahal, dia memang meminta harga selangit. Dia juga tahu bahwa 1000 yuan adalah hal yang mustahil. Dia hanya mencoba menawar. 100 yuan masih terlalu banyak. Beri aku sedikit lebih sedikit. Diperbarui di B Omicron XN0 VEL, C Omicron M. Kaisar surgawi yang bukan manusia masih ingin menawar. Bang! Lu Ming mengangkat Raja Langit Iblis dan membenturkannya ke tembok kota lagi, menyebabkan Raja Langit Iblis menjerit kesakitan. Baiklah, 100 yuan, ayo pergi dan kumpulkan uangnya. Ras asing tidak punya pilihan. Salah satu Raja Langit asing kembali ke Angkatan Darat asing untuk mengumpulkan permata kekacauan. Saya keberatan menggunakan pangeran ras asing untuk menukar batu kekacauan. Pada saat ini, seseorang dari alam surga keluar dan berkata dengan dingin. Lu Ming menoleh. Itu adalah kota Lan. Lan Cheng melihat sekeliling dan berkata kepada orang-orang di alam surga, pangeran non-manusia ini terlalu berbakat. Jika kita membiarkannya pergi, dia akan menjadi musuh besar bagi kita saat dia besar nanti. Kita harus membunuhnya dengan kesempatan bagus. Kata-katanya membuat mata banyak orang berbinar. Itu benar. Pangeran non-manusia ini sangat berbakat sehingga bahkan 3 teratas dari 9 yang absolut bukanlah tandingannya. Di alam surga, dia bisa dikatakan sebagai talenta tertinggi di puncak piramida. Betapa menakutkannya orang seperti itu ketika dia besar nanti. Banyak orang tergerak oleh kata-kata Lan Cheng. Lan Cheng mencibir. Tidak mudah bagi Lu Ming untuk menukar sutra langit iblis dengan sumber daya. Dia ingin menghentikannya. Selain itu, ras alien pasti akan menaruh dendam terhadap Lu Ming setelah membunuh Mo Tianluo. Ini hanya akan bermanfaat baginya. Omong kosong. Mo Tianluo adalah tawanan Lu Ming. Dia memiliki keputusan akhir tentang bagaimana menghadapinya. Tidak ada orang lain yang berhak ikut campur. Kaisar surgawi Heng Yu berjalan mendekat dan mulai mengutuk. Bagaimana mungkin dia tidak bisa memahami pikiran Lan Cheng? Dia benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Heng Yu, kamu tidak bisa mengatakan itu. Kita bisa melakukan apapun yang kita mau pada tahanan biasa, tapi pangeran alien ini terlalu berbakat. Dia menyangkut keamanan alam surga, jadi kita tidak bisa melakukan apapun yang kita inginkan padanya. Lan Cheng berdalih, tidak melepaskan keamanan alam surga. Hehe, pada saat ini, Lu Ming mencibir, suaranya penuh dengan ejekan. Lan Cheng memandang Lu Ming dengan kilatan dingin di matanya. Lu Ming, apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakanmu karena tidak punya nyali. Kata Lu Ming. Kamu, beraninya kamu. Lan Cheng sangat marah. Lu Ming sebenarnya berani mengatakan itu di depan banyak orang. Sungguh tidak masuk akal. Saya akhirnya mengerti mengapa alam surga hilang. Itu karena terlalu banyak orang sepertimu. Anda tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Tanpa keyakinan bahwa Anda akan menang, bagaimana Anda bisa menang? Petik 2. Jika aku bisa mengalahkan pangeran yang bukan manusia ini hari ini,
aku akan bisa menghancurkannya di masa depan. Belum lagi satu pangeran non-manusia, meski jumlahnya 10, lalu kenapa? Di masa depan, aku bahkan bisa menekannya dengan membalikkan tanganku. Karena saya berani melepaskannya, saya akan menangani orang ini di masa depan. Jadi, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu di sini. Lu Ming berkata, penuh percaya diri. Haha, benar. Di matamu, Lan Cheng, pangeran alien ini mungkin menjadi musuh besar di masa depan. Namun, di mata Lu Ming, dia hanyalah badut. Apa yang perlu ditakutkan? Heng Yu tertawa. Siapa yang bisa memastikan dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan? Lan Cheng berkata dengan wajah muram. Karena kamu tidak yakin, kenapa kamu masih membuang-buang nafas? Mungkin aku akan membunuhnya besok. Lu Ming mencibir dan berbalik, mengabaikan Lan Cheng. Kaca, Lan Cheng mengepalkan tangannya erat-erat dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Namun, dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Dia adalah Tirk Surgawi. Lu Ming sebenarnya berani berbicara dengannya dengan cara ini. Dia hanya mencari kematian. Tentu saja, dia tidak akan memikirkan mengapa Lu Ming bersikap seperti itu. Karena Lan Yun, saat itu di kota kuno Yaoguang, Lu Ming menjadi sasaran kota Lan dalam segala hal. Mereka ingin menghadapinya berulang kali. Dia adalah pencarian surgawi, tapi dia menargetkan Lu Ming, seorang junior. Bahkan manusia yang terbuat dari lumpur pun akan marah. Lu Ming tidak tahan lagi. Dia sama sekali tidak memandang Lan Cheng dengan baik. Pada saat ini, The Celestial Tirk yang pergi untuk mengumpulkan permata kekacauan telah kembali. Permata kekacauan ada di sini. Lepaskan pangeran kami. Kata Kaisar Surgawi. 6 orang suci senior, aku harus merepotkanmu. Lu Ming menyerahkan Skynet Iblis kepada 6 orang bijak. Akan sangat mudah jika 6 orang bijak yang dihormati Surgawi melakukan pertukaran. Jika dia melakukan pertukaran, dia pasti akan ditampar sampai mati oleh pihak lain. 6 orang bijak surgawi mengangguk, mengambil jaring langit iblis, dan terbang keluar dari kota dua dunia. Pihak lain tidak punya pilihan selain menyerahkan batu kekacauan kepada 6 orang bijak yang mulia surgawi dengan imbalan Motian Luo. Orang suci ke-6 kembali dengan membawa gelang penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lu Ming. Lu Ming melihatnya. Tepatnya ada 100 permata kekacauan di gelang penyimpanan. Lu Ming sangat gembira. 100 permata kekacauan adalah kekayaan yang sangat besar. Dia telah bertarung selama lebih dari 2 tahun di medan perang kaisar yang sebenarnya, tetapi kristal esensi alien yang dia peroleh hanya dapat ditukar dengan 3 permata kekacauan. Dan sekarang, dia telah mendapatkan 100 permata kekacauan sekaligus. Dengan permata kekacauan ini, budidayanya pasti akan menembus alam kaisar sejati. Banyak orang memandang Lu Ming dengan mata menyala-nyala. Ada rasa iri, dengki, dan banyak hal lainnya. Ambil contoh hutan kura-kura hitam. Dia dipukuli oleh pihak lain ketika dia pergi berperang, sementara Lu Ming pergi berperang dan menerima 100 permata kekacauan. Perbedaannya terlalu besar. Adapun kelompok Lan Cheng, wajah mereka suram. Semakin banyak sumber daya yang diterima Lu Ming, semakin cepat dia berkembang. Nak, masih banyak lagi favorit surga dari ras kita. Ayo lanjutkan pertempuran. Pada saat ini, Tirk Surgawi yang bukan manusia meraung dan memelototi Lu Ming. Sekarang, dengan ini, moral pihak alam surga tidak melemah, melainkan meningkat pesat. Sisi non-manusialah yang memiliki semangat rendah. Mereka tidak mau menyerah dan memanggil favorit surga yang lebih kuat untuk melawan Lu Ming dan menurunkan moral alam surga. Saya tidak senggang. Lu Ming hanya menjawab dengan 2 kata. Dia kemudian melambaikan tangannya dan terbang menuju kediamannya. Sekarang dia memiliki batu kekacauan, Lu Ming dapat bergegas kembali untuk menerobos. Dia sedang tidak mood untuk bertarung. Sialnya, surga favorit apa lagi yang ada di alam surga? Panggil mereka dan bertarunglah dengan ras favorit surga kita. The Celestial Tirk asing meraung. Saya tidak senggang. Ini adalah jawaban dari 6 orang bijak surgawi. Dia tidak sebodoh itu. Lu Ming baru saja meraih kemenangan besar dan memulihkan moralnya. Kenapa dia cukup bodoh untuk mengajak duel lagi? Bagaimana jika dia dianiaya oleh pihak lain dan semangatnya rendah? Bagaimanapun, mereka telah meraih kemenangan besar, jadi mereka harus berhenti selagi mereka unggul. The Celestial Tirk yang bukan manusia sangat marah hingga dia ingin muntah darah.
Dia telah mengirimkan elit untuk menantang kota dua dunia, tetapi alam surga mengabaikan mereka. Pada akhirnya, ras alien tidak punya pilihan selain mundur. Rencana mereka kali ini gagal total karena Luming. Setelah Luming kembali ke kediamannya, dia langsung memasuki diagram gunung dan sungai. Dia mengeluarkan setumpuk batu permata mentah dan melahap energinya untuk mengembalikan kondisinya ke puncaknya. Dia kemudian mengeluarkan permata kekacauan. Dia ingin menggunakannya untuk menerobos ke ranah kaisar sejati. Menerobos ke alam kaisar sejati membutuhkan banyak energi, tetapi 100 permata kekacauan sudah pasti lebih dari cukup. Dia menarik napas dalam-dalam dan 3 aliran ki kekacauan terbang keluar dari permata kekacauan dan tersedot ke dalam mulutnya. Luming mulai menyempurnakan ki campuran untuk menerobos ke alam berikutnya. Bab 2279, Menerobos ke ranah kaisar sejati. Suatu saat kaisar yang kosong menerobos ke alam kaisar yang sebenarnya, dunia kecil akan menjadi stabil. Makhluk hidup dapat masuk dan hidup di dunia kecil, dan mereka bahkan dapat berkultivasi di dalamnya. Tentu saja, jumlah energi yang dibutuhkan juga sangat mengejutkan. Sekarang, kecepatan Luming dalam menyempurnakan Chaos Ki jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dia bisa memurnikan batu kekacauan dalam 3 hari, yaitu 3 gumpalan Ki kekacauan. Setelah menyempurnakan satu bagian, Luming mengambil bagian lainnya. Sangat cepat, sebulan telah berlalu. Luming telah menyempurnakan 10 permata kekacauan tetapi dia belum menerobos. Diperbarui di B Omicron XN0 VEL, C Omicron M. Luming terus menyempurnakan. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Kecepatan Luming dalam menyempurnakan permata kekacauan menjadi semakin cepat. Dalam 3 bulan, dia telah menyempurnakan lebih dari 30 buah. Ledakan, ledakan. Saat ini, akumulasi Luming telah mencapai puncaknya. Dunia kecilnya bergemuruh dan terus berkembang. Pada akhirnya, luas dunia kecil Luming telah mencapai radius 100.000 mil. Kawasan ini hampir sama dengan diagram gunung dan sungai. Evolusi. Dengan satu pemikiran, gunung, sungai, dan danau muncul di dunia kecil. Namun, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jika seseorang ingin menciptakan makhluk hidup, mereka setidaknya harus mencapai alam kaisar agung dan mengendalikan Dao Agung. Bas. Pada saat ini, lapisan cahaya terpancar dari tubuh Luming. Itu adalah cahaya surgawi dunia. Cahaya dewa dunia berarti dunia kecil itu benar-benar stabil dan dia telah melangkah ke alam kaisar sejati. Saya akhirnya berhasil menembus alam kaisar sejati. Luming sangat gembira. Dia bisa merasakan energi dunia miliknya 5 hingga 6 kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu sangat kuat. Setelah menyempurnakan lebih dari 30 permata kekacauan, Luming akhirnya menerobos ke alam kaisar sejati dan menjadi kaisar sejati bintang 1. Kekuatan tempurku saat ini seharusnya berada pada tingkat ke-10 kaisar sejati. Luming memperkirakan kemampuan bertarungnya. Sebelum terobosannya, kekuatan pertarungannya berada di alam kaisar sejati tahap ke-9. Namun, peningkatan kekuatan tempur memiliki banyak aspek. Aspek terpenting adalah hukum. Namun, setelah menerobos dari tahap dewa ilusi ke tahap dewa sejati, kekuatan dunianya telah meningkat 5 atau 6 kali lipat. Karena itu, kekuatan tempurnya juga meningkat dengan selisih yang besar, mencapai kekuatan tempur tingkat ke-10. Biasanya, akan sulit bagi kekuatan tempur seseorang untuk meningkat sebanyak itu setelah menembus level minor. Seorang kaisar sejati dibagi menjadi 18 tingkat kecakapan pertempuran. Hanya ketika kultivasi seseorang mencapai puncak 7 bintang, 9 jenis hukum nomologis yang mereka kendalikan telah mencapai alam ketiga, dan mereka telah menguasai kemampuan surgawi yang kuat barulah mereka dianggap memiliki kecakapan bertarung di level 18. Namun, saya tidak perlu mencapai langkah ini sama sekali. Saya bisa mencapai kekuatan tempur peringkat 18. Luming tersenyum. Dia berbeda dari yang lain, dan kekuatan tubuhnya jauh melebihi orang biasa. Selain itu, dia telah menguasai 3 jenis hukum pamungkas, sedangkan sisanya adalah hukum jalur raja. Jika budidayanya mencapai puncak 7 bintang dan ke-9 hukumnya mencapai ranah ketiga, kekuatan bertarungnya secara alami akan jauh melebihi kaisar sejati peringkat 18. Saya masih memiliki lebih dari 60 permata kekacauan, namun saya baru saja membuat terobosan dalam kultivasi saya. Saya perlu mengkonsolidasikannya terlebih dahulu sebelum melakukan terobosan.
Saya harus fokus mengembangkan hukum nomologis saya sekarang. Lu Ming merencanakan arah kultivasinya di masa depan. Ketika hukum nomologis seseorang mencapai ranah kedua, terjadi perbedaan kematangan. Banyak hukum nomologisnya yang baru saja menembus alam kedua dan belum mencapai puncak alam kedua. Masih ada ruang untuk perbaikan. Apalagi tidak ada hambatan. Itu adalah pilihan terbaik untuk menggunakan pohon kuno pemahaman jalan untuk memahaminya. Lu Ming keluar dari diagram gunung dan sungai dan langsung menuju ke pohon kuno pemahaman jalan yang matang di kota dua dunia. Pada hari-hari berikutnya, Lu Ming memahami hukum di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Kota dua dunia juga sudah tenang. Setelah beberapa serangan kuat, makhluk non-manusia tidak berhasil. Sebaliknya, mereka mengalami kerugian besar. Rencana mereka untuk menyerang moral alam surga juga tidak berhasil. Selama jangka waktu ini, mereka terdiam dan tidak terus menyerang. Namun, semua orang tahu bahwa orang asing tidak akan pernah menyerah. Ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 1 tahun lagi telah berlalu. Lu Ming telah memahami hukum di bawah umurnya. Pohon kuno pemahaman jalan selama setahun terakhir. Kesembilan hukumnya telah meningkat pesat. Setelah menerobos ke ranah kedua, tidak ada hambatan. Segala jenis hukum nomologis dengan cepat mendekati puncak alam kedua. Dalam setahun, setidaknya 6 atau 7 jenis hukum nomologis telah mencapai puncak ranah kedua. Hal ini menyebabkan tingkat kultivasi dan kekuatan tempur Lu Ming meningkat 1 tingkat lagi. Lu Ming memperkirakan bahwa dia seharusnya memiliki kekuatan tempur pangkat dan kaisar sejati sekarang. Namun sekarang, banyak undang-undangnya yang menemui hambatan. Jika dia melangkah lebih jauh, dia akan mencapai ranah hukum ketiga. Sangat sulit untuk menerobos melalui budidaya yang pahit. Lu Ming memutuskan untuk melanjutkan ke medan perang kaisar sejati. Dia hanya bisa menerobos dengan cepat dengan melawan ras alien. Namun, sebelum berangkat, Lu Ming melakukan perjalanan kembali ke kediamannya dan menyempurnakan 20 permata kekacauan lainnya. Hal ini memungkinkan budidaya Lu Ming mencapai tingkat kaisar sejati bintang 2 dalam sekali jalan. Meskipun budidayanya telah menembus 1 tahap, kekuatan tempur Lu Ming masih berada di tahap ke-11 dari alam kaisar sejati. Namun, dia sudah mencapai puncak tahap ke-11. Ketika semuanya sudah siap, Lu Ming diam-diam meninggalkan kota dua dunia dan menuju medan perang kaisar sejati. Dia tidak memberi tahu siapapun. Tidak lama kemudian, Lu Ming kembali ke medan perang kaisar sejati. Medan perang kaisar yang kosong, medan perang kaisar yang sebenarnya, dan medan perang kaisar agung semuanya telah diatur secara khusus. Jika ras asing ingin menyerang 2 kota dunia, mereka juga tidak akan melewati medan perang tersebut. Dengan kekuatan bertarungku saat ini, tidak ada tantangan di area luar medan perang kaisar sejati. Hanya area inti yang akan menantang. Lu Ming merenung. Para ahli di area inti medan perang kaisar sejati semuanya adalah eksistensi dengan kekuatan tempur kaisar sejati tahap ke-10 atau lebih. Itu adalah tempat paling cocok bagi Lu Ming untuk bertarung dan berlatih. Lu Ming terbang menuju area inti medan perang kaisar sejati. Jika dia terbang seperti ini, dia pasti akan menjadi sasaran ras alien. Dalam perjalanannya, dia disergap oleh 2 kelompok ras alien. Yang terkuat di antara mereka hanyalah kaisar sejati tingkat 9. Mereka dengan mudah dibunuh oleh Lu Ming dan dia memperoleh banyak inti kristal. Ketika Lu Ming melangkah ke area inti medan perang kaisar yang sebenarnya, dia memperlambat dan menyembunyikan auranya. Dia maju dengan hati-hati. Suara mendesing. Dentang. Tidak lama kemudian, lampu merah menyilaukan menyala di depan mereka. Di saat yang sama, suara benturan senjata terdengar. Jelas sekali ada orang yang berkelahi. Lu Ming mengucapkan mantra nafas dewa dan bergerak di sepanjang tanah, mendekatinya dengan hati-hati. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, ada 2 seberkas cahaya di depannya. Yang satu di depannya dan yang satu lagi di belakangnya. Mereka terbang dengan cepat menuju Lu Ming. Di depannya ada lampu pedang hijau, dan itu dikendalikan oleh seorang tetua berjubah hijau. Di belakangnya ada seorang pria parubaya berjubah merah darah. Dia memegang pedang berwarna merah darah di tangannya saat dia mengejar lelaki tua berjubah hijau itu. Jelas sekali bahwa mereka berdua berasal dari alam surga. Selamatkan aku. Tetua berjubah hijau melihat Lu Ming dan meraung. Namun, pria parubaya berjubah crimson tiba-tiba mempercepat dan menebas dengan pedang crimson miliknya.
Tetua berjubah hijau itu meraung dan mencoba memblokirnya, namun sia-sia. Pertahanannya langsung dipatahkan oleh cahaya pedang berwarna merah darah dan dia terbelah menjadi dua. Bas! Pria parubaya berjubah darah bergegas mendekat dan mengambil cincin penyimpanan pria tua berjubah hijau itu. Dia juga menggali inti dunia orang tua itu. Saya telah bertemu satu sama lain, dan dia masih sangat muda. Dia masih sangat muda dan berani mencapai inti medan perang kaisar yang sebenarnya. Dia cukup berani, tapi kamu kurang beruntung bertemu denganku, Blood-Bloodesman. Pria parubaya berjubah darah itu menjilat bibirnya dan menunjukkan ekspresi garang. Pupil mata Luming sedikit mengecil dan ekspresinya berubah serius. Bab 2280, Tangan Pedang Berdarah. Luming pernah mendengar Bai Tai menyebut nama pendekar pedang berdarah sebelumnya. Ada peraturan di kota dua dunia bahwa semua makhluk dari alam surga tidak diperbolehkan saling membunuh setelah memasuki medan perang. Mereka yang melanggarnya akan dihukum berat. Namun, masih ada orang yang mengambil risiko dan membunuh makhluk alam surga di medan perang untuk mendapatkan keuntungan besar. Orang seperti ini biasanya menyamar. Mereka memiliki satu identitas di medan perang dan identitas lain ketika mereka kembali ke kota dua dunia. Tentu saja, ada risiko besar dalam melakukan hal tersebut. Begitu dia dikenali, hanya kematian yang menantinya. Diperbarui di B Omicron XN0 VEL, C Omicron M. Tangan pedang darah adalah orang seperti itu. Selain kekuatan tempurnya yang kuat, dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan tempur kaisar sejati level 14. Baru saja, dia sedang berburu ahli alam surga dan kebetulan bertemu dengan Luming. Sekarang, dia mengalihkan perhatiannya ke Luming. Namun, Luming tidak mundur. Matanya dipenuhi dengan ekspresi bersemangat. Kekuatan bertarungnya telah mencapai puncak kaisar sejati level 11, hanya selangkah lagi dari level 12. Dengan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, dia bahkan bisa membunuh kaisar sejati peringkat 12. Oleh karena itu, dia ingin mencoba dan melihat seberapa kuat kaisar sejati peringkat 14. Bahkan jika dia bukan tandingannya, Luming masih memiliki busur bintang jatuh dan tubuh fisik Tirk surgawi. Dia tidak akan kesulitan untuk melarikan diri. Pendekar pedang berdarah itu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Luming tidak akan lari setelah mendengar namanya. Jika dia tidak melarikan diri, dia akan mati. Sosok pendekar pedang berdarah itu bersinar dan dia menyerang Luming seperti seberkas cahaya darah. Bas! Di telapak tangan Luming, tombak naga dengan kemampuan surgawi yang tak terbatas muncul. Membunuh. Luming meletus dengan seluruh kekuatannya dan menikam pendekar pedang berdarah itu dengan tombaknya. Cahaya tombak itu melolong dan menghancurkan kehampaan. Kekuatannya sangat mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya Luming menggunakan kekuatan penuhnya setelah dia menerobos ke alam kaisar yang sebenarnya. Kekuatan pertempuran peringkat 11. Dia hanyalah kaisar sejati bintang 2 di usia yang begitu muda, tetapi dia sudah memiliki kekuatan tempur peringkat 11. Dia jenius yang tiada taranya. Seniman pedang berdarah terkejut pada awalnya, tapi keterkejutannya segera digantikan oleh keserakahan. Di usianya yang begitu muda, dia sudah memiliki kekuatan tempur kaisar sejati peringkat 11. Ini sungguh menakutkan. Sejauh yang dia tahu, di seluruh generasi muda alam surga, hanya satu atau dua orang yang telah mencapai tahap ini. Mungkinkah pemuda di depannya menjadi salah satu dari dua teratas dari 9 yang absolut? Tidak peduli apa, kejeniusan seperti ini sangat kaya. Mata pendekar pedang berdarah itu membara saat dia menebas ke arah Luming. Cahaya pedang berwarna merah darah menebas cahaya tombak Luming. Cahaya tombak Luming bergetar hebat. Tombak naga tak terbatas, yang dibentuk oleh 9 jenis hukum, bergetar terus-menerus seolah-olah akan terkoyak oleh kekuatan pihak lain. Pada saat yang sama, pedang ki yang menakutkan bergegas menuju Luming. Bang! Tubuh Luming terlempar. Tubuhnya dipenuhi luka pisau dan darah mengalir keluar. Luming memuntahkan seteguk besar darah. Dia terluka parah dalam satu gerakan. Perbedaan antara kaisar sejati peringkat 11 dan kaisar sejati peringkat 14 terlalu besar. Mereka bukan tandingan satu sama lain. Jika itu adalah kaisar sejati peringkat 11 biasa, dia akan mati karena gerakan ini. Namun, Luming memiliki gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Pertahanannya luar biasa, dan kemampuan pemulihannya bahkan lebih mengerikan. Pada saat ini,
Luka Lu Ming pulih dengan cepat. Luka pisaunya juga sembuh dengan cepat. Dia tidak mati. Tangan pisau berdarah itu terkejut. Seseorang dengan kekuatan tempur kaisar sejati peringkat 11 telah menerima serangannya dan masih hidup. Ini di luar imajinasinya. Tunggu sebentar. Mata tangan pedang berdarah itu tiba-tiba melebar, memperlihatkan ekspresi yang sangat terkejut. Dia mengingat pertukaran pukulan dengan Lu Ming sebelumnya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan suci Lu Ming mengandung 9 jenis hukum, 3 di antaranya adalah hukum tertinggi. Seseorang sebenarnya bisa menguasai 3 prinsip utama. Dia telah tinggal di medan perang kaisar sejati selama beberapa dekade dan belum pernah mendengar nama Lu Ming. Tentu saja, dia terkejut ketika memikirkan hal itu. Namun, setelah guncangan, yang terjadi adalah api yang berkobar. Nak, serahkan metode kultivasimu. Mata pendekar pedang berdarah itu dipenuhi dengan keserakahan saat dia bergegas menuju Lu Ming. Dia mengira Lu Ming telah mengembangkan 3 prinsip utama dengan mengandalkan beberapa kitab suci kuno. Jika dia bisa mendapatkannya, bukankah dia akan mampu mendominasi dunia? Dia harus mendapatkannya. Membunuh. Saat ini, luka Lu Ming hampir pulih. Dia memegang tombak panjang dan menyerang pendekar pedang berdarah itu lagi. Ledakan. Keduanya saling bertukar pukulan. Lu Ming mundur dengan cepat dan sekali lagi terluka parah. Namun, mata Lu Ming sangat cerah. Pertarungan hidup dan mati. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Dia bisa merasakan aura kematian dengan setiap gerakan yang dia lakukan melawan Blood-Bloodesman. Namun, ini membuatnya memusatkan semangatnya hingga ekstrim, dan setiap jejak kekuatan di tubuhnya meledak hingga ekstrim. Potensinya juga terstimulasi secara ekstrim. Dia bisa merasakan bahwa penggunaan hukumnya semakin mendalam. Monster macam apa ini? Kemampuan pemulihannya sangat mengejutkan. Bahkan hukum kehidupan tidak dapat memberikan efek pemulihan yang begitu mengejutkan. Aku akan melumpuhkan anak ini dan mencari jiwanya. Mati. Pedang darah meraung di telapak tangannya. Dia tidak memberi Lu Ming kesempatan untuk pulih dan menyerangnya lagi. Suara mendesing. Lu Ming menusukkan tombaknya. Serangan tombak ini telah mencapai puncaknya dalam sejarah. Bas. Tombak itu berbenturan dengan pedang berdarah milik pendekar pedang itu. Namun, akibatnya Lu Ming masih terpaksa mundur. Tubuhnya dipenuhi luka parah. Begitu Lu Ming mundur, pendekar pedang berdarah itu terus menyerang. Sebelum Lu Ming pulih, dia dikirim terbang lagi, dan lukanya semakin parah. Bocah, tidak peduli seberapa kuat kemampuan pemulihanmu, kamu tetap akan mati. Tangan pedang berdarah berkata dengan jahat. Sudah hampir waktunya. Lu Ming bergumam. Tidak menguntungkan baginya untuk terus berjuang. Bahkan jika dia memiliki gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, dia akan dibunuh oleh pihak lain. Mundur untuk sementara. Bas. Sepasang sayap transparan tiba-tiba muncul di belakang punggung Lu Ming. Dengan sebuah kepakan, sosok Lu Ming mundur dengan cepat, lalu dia berbalik dan pergi. Tetaplah di sini. Pendekar pedang berdarah itu tidak mau menyerah dan mengejar Lu Ming dengan panik. Namun, 6 sayap dewa adalah kemampuan dewa yang dia banggakan. Itu sangat indah sehingga setelah digunakan, kecepatannya sangat mencengangkan. Meskipun tingkat kultivasi Lu Ming relatif rendah, dia masih lebih cepat dari pendekar pedang darah saat dia melemparkannya. Lu Ming melesat pergi, jarak antara dia dan pendekar pedang berdarah itu semakin jauh. Brengsek. Setelah mengejar beberapa saat, melihat bahwa dia tidak bisa mengejarnya, pendekar pedang berdarah itu meraung dan berhenti. Pada akhirnya, seniman pedang berdarah itu tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi. Tidak jauh dari situ, Lu Ming juga berhenti. Luka di tubuhnya pulih dengan cepat. Dia sudah pulih sebesar 30%. Kecepatan ini terlalu mengejutkan. Pantas saja gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan ini dikenal sebagai salah satu gulungan kuno terkuat di alam surga. Hal itu bukan tanpa alasan. Kemampuan menyelamatkan nyawanya terlalu kuat. Pendekar pedang berdarah ini adalah target latihan yang langka. Aku tidak bisa membiarkan dia pergi. Lu Ming merenung sejenak, lalu menarik kembali auranya. Dia melebarkan sayap dewa 6 bulunya dan mengikuti pendekar pedang berdarah itu di tanah. Lu Ming sangat berhati-hati. Dia bersembunyi di balik benda-benda di tanah dan menyembunyikan auranya sepenuhnya. Selain itu, pendekar pedang berdarah itu tidak menyangka Lu Ming begitu berani untuk mengikutinya. Oleh karena itu, dia tidak memperhatikan Lu Ming sama sekali. Setelah beberapa saat, pendekar pedang berdarah itu tiba di sebuah gua tersembunyi dan masuk.
Luming menemukan tempat di dekatnya, menyembunyikan dirinya, dan menyalurkan energinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Lukanya pulih dengan cepat, dan segera, dia kembali ke kondisi puncaknya. Bab 2281, peringkat 13 Kaisar Sejati. Hukum nomologis saya telah membaik lagi. Ahli pedang darah ini sebenarnya ahli dalam hukum nomologis kematian, hukum susunan Dao, dan hukum melahap. Mata Luming bersinar. Blood Bladesman jelas merupakan target yang sangat cocok untuk pelatihan. Di antara hukum yang dia kendalikan, ada 3 yang sama dengan hukum Luming. Meskipun pertarungan dengan pendekar pedang berdarah itu singkat, dia memiliki kesan yang kuat terhadap Luming. Secara khusus, pihak lain memiliki 3 jenis hukum yang sama dengan hukum Luming. Setelah bertarung dengan pihak lain, pemahaman Luming tentang 3 jenis hukum menjadi lebih cepat. Diperbarui di B Omicron XN0 VEL, C Omicron M. Luming tidak akan melepaskan pendekar pedang darah begitu saja. Luming ada di sana, memahami hukum dan mencerna apa yang diperolehnya dari pertempuran. 2 hari kemudian, Luming mengakhiri kultivasinya. Ayo lanjutkan pertempuran. Luming bergumam dan bergegas menuju gua tempat tinggal pendekar pedang berdarah itu. Suara mendesing. Dari kejauhan, tombak panjang muncul di tangan Luming dan dia menusukkannya ke depan. Cahaya tombak besar sebesar gunung menusuk ke arah gua. Gua itu meledak. Siapa di sana? Dengan raungan yang keras, tangan pedang berdarah itu melayang ke langit. Cahaya darah yang tak berujung meledak, menghancurkan bebatuan gunung. Lalu, dia melihat Luming. Nak, aku tidak pergi mencarimu, tapi kamu benar-benar berani datang kepadaku. Anda hanya mencari kematian, membunuh. Pendekar pedang berdarah itu meraung dan menyerang Luming. Ledakan, ledakan, ledakan. Keduanya bertukar beberapa gerakan berturut-turut. Sama seperti sebelumnya, Luming masih bukan tandingannya. Dia benar-benar tertekan dan terluka parah. Tingkat ketiga dari hukum kematian. Jadi begitulah adanya. Jadi begitulah adanya. Hahaha. Luming tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Selama pertempuran dengan pendekar pedang berdarah itu, Luming telah menangkap jejak inspirasi dari hukum kematian pihak lain. Ia merasa masih ada harapan untuk terobosan. Pengguna Blood Blade, jangan bertarung hari ini. Kami akan bertarung di lain hari. Luming tertawa dan terbang ke kejauhan dengan sayap 6 bulunya. Tangan pedang berdarah meraung saat dia mengejar dengan liar. Namun, setelah mengejar beberapa saat, dia hanya bisa berhenti tanpa daya. Energi penyelamat nyawa bocah ini terlalu kuat, dan kecepatannya juga cepat. Kecuali dia terluka parah hingga dia tidak bisa melawan, sangat sulit untuk membunuhnya. Seniman pedang berdarah mengertakkan gigi dan pergi dalam sekejap. Kali ini, pendekar pedang berdarah itu terus mengubah posisinya, takut Luming akan mengikutinya secara diam-diam. Dia sudah menebak dengan benar. Luming memang mengikuti mereka dan pendekar pedang berdarah itu tidak menyadarinya sama sekali. Pendekar pedang berdarah itu sangat akrab dengan area inti medan perang kaisar yang sebenarnya. Setelah berlari agak jauh, dia melihat sekeliling tetapi tidak melihat Luming. Dia kemudian bersembunyi di tempat tersembunyi. Luming sedang berkultivasi tidak jauh dari sana. Dia telah meninggalkan sebagian pikirannya untuk mengamati gerakan tangan Blood Blade, sementara sebagian besar pikirannya digunakan untuk memahami hukum. Pemahamannya tentang hukum kematian semakin mendalam. Akhirnya, setelah beberapa hari, sila kematian berhasil menembus dan menembus batas, memasuki ranah ketiga dari sila dalam satu gerakan. Ini adalah puncak dari hukum, batas dari hukum. Kekuatan tempur Luming meroket setelah terobosan aturan kematian. Ini adalah maksim terhebat, dan peningkatan kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Kekuatan tempur Luming telah mencapai puncak kaisar sejati peringkat 12 dalam satu gerakan, meningkatkan kekuatan tempurnya secara keseluruhan. Baiklah, Luming mengungkapkan senyuman. Saat dia hendak melanjutkan pertarungannya dengan tangan pedang berdarah, dia melihat sesosok tubuh muncul. Itu adalah tangan pedang yang berdarah. Seniman pedang berdarah melihat sekeliling sejenak sebelum dia berbalik dan pergi ke suatu arah. Luming diam-diam mengikuti mereka. Tidak lama kemudian, Luming melihat pendekar pedang berdarah itu sedang menyergap di puncak gunung. Kemudian, dia melihat sesosok tubuh terbang dari kejauhan. Itu adalah makhluk hidup dari alam surga. Orang ini ingin membunuh makhluk alam surga lagi. Bas! Tangan pedang berdarah mulai bergerak. Cahaya pedang meledak,
menebas makhluk itu. Makhluk alam surga terkejut. Ia berubah menjadi harimau ganas dan mengeluarkan raungan panjang, mengeluarkan seberkas cahaya dari mulutnya. Namun, harimau ini hanya memiliki kekuatan tempur kaisar sejati level 12. Itu bukanlah tandingan artis pedang darah. Pilar cahaya itu dibelah dan bilah Ki menghantam tubuhnya, membuatnya terbang. Tubuhnya dipenuhi luka. Ia terluka parah dan tidak bisa melawan lagi. Tangan pedang darah. Harimau ganas itu meraung, dipenuhi keputusasaan. Mati, kata tangan pedang berdarah dengan kejam. Tangan pedang berdarah, aku adalah lawanmu. Pada saat ini, Lu Ming juga bergegas keluar dan menusukkan tombaknya. Sinar tombak yang menakutkan melesat ke arah pendekar pedang berdarah itu. Pendekar pedang berdarah itu tidak punya waktu untuk membunuh harimau ganas itu. Dia hanya bisa berbalik dan menebas Lu Ming. Ledakan. Cahaya tombak tersebar dan serangan Lu Ming diblokir. Tombak panjang itu bergetar terus-menerus. Nak, ini kamu lagi, kamu, kekuatan tempur. Pendekar pedang berdarah itu terkejut. Dia menyadari bahwa kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat pesat sejak terakhir kali. Blood-Bloodesman, pertarungan kita belum berakhir. Ayo lanjutkan. Lu Ming bergegas maju dan melawan pendekar pedang berdarah itu dalam pertempuran sengit. Senior, cepat pergi. Pada saat yang sama, Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke harimau ganas itu. Teman muda, terima kasih. Harimau ganas itu berterima kasih kepada Lu Ming dan berbalik untuk pergi. Dalam sekejap mata, Lu Ming dan pendekar pedang berdarah itu telah bertukar lebih dari 10 gerakan. Lu Ming masih bukan tandingan pendekar pedang berdarah itu. Namun, dia jauh lebih baik dari sebelumnya. Meskipun Lu Ming benar-benar berada di bawah dan disakiti oleh pihak lain, itu tidak serius dan dia masih bisa menahannya. Lu Ming melakukan yang terbaik untuk melawan pendekar pedang berdarah itu. Ledakan, ledakan. Keduanya bertukar lebih dari 20 gerakan. Lu Ming akhirnya mundur dengan luka serius. Ayo pergi. Lu Ming melemparkan sayap Dewa Enam Bulu, berbalik, dan melarikan diri. Kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya, dan pendekar pedang berdarah itu tidak bisa mengejarnya sama sekali. Sial, sial, sial. Pendekar pedang berdarah itu sangat marah hingga dia akan muntah darah. Dia tahu bahwa dia telah menjadi sasaran Lu Ming dan dia tidak dapat menyingkirkannya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan mengambil tindakan terhadap Lu Ming saat itu. Sudah terlambat baginya untuk menyesal. Setelah itu, tidak peduli metode apa yang dilakukan pendekar pedang berdarah itu, dia tidak bisa melepaskan diri dari Lu Ming. Sesekali, Lu Ming akan mencarinya dan bertarung dengannya. Namun, dia tidak berani meninggalkan medan perang dan kembali ke kota dua dunia karena Lu Ming telah mengawasinya. Dia takut Lu Ming akan melaporkannya ketika dia kembali ke kota dua dunia. Jika itu terjadi, dia akan mati tanpa dikuburkan. Setengah tahun berlalu begitu saja. Dalam 6 bulan terakhir, Lu Ming telah bertarung lebih dari 10 pertempuran dengan pendekar pedang berdarah itu. Kemajuannya sangat mencengangkan. Pendekar pedang berdarah itu adalah batu pemurnian sihir terbaik. Kekuatan tempurnya sedikit lebih tinggi dari Lu Ming, tapi tidak banyak. Setiap saat, Lu Ming bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Dalam 6 bulan terakhir, hukum dan hukum susunan Dao Lu Ming telah menembus ke alam ketiga. Terobosan dua hukum jalur raja telah menyebabkan kekuatan tempur Lu Ming melonjak ke tingkat ke-13 kaisar sejati. Sudah waktunya untuk mengakhiri dia. Pada saat ini, Lu Ming memutuskan untuk menyingkirkan pendekar pedang berdarah itu. Ledakan. Lu Ming mengejar pendekar pedang berdarah itu dan melancarkan serangan. Nak, ayo kita mati bersama. Pendekar pedang berdarah itu akan menjadi gila saat dia menyerang Lu Ming dengan panik. Namun, kekuatan tempur Lu Ming hanya satu peringkat lebih rendah dari pendekar pedang berdarah itu. Dia sama sekali tidak takut dengan yang terakhir. Lu Ming menggunakan strategi kalah-kalah dan akhirnya melukai pendekar pedang berdarah itu dengan parah, sementara lukanya sendiri pulih dengan cepat. Aku akan mengirimmu ke jalanmu. Lu Ming berkata dengan dingin. Tombak panjangnya seperti pelangi, menembus kehampaan. Bab 2281 Arus Bawah. Pendekar pedang berdarah itu bukan tandingan Lu Ming. Pada akhirnya, tombak Lu Ming menembus kepalanya dan menghancurkan jiwanya. Karena kamu telah menemaniku berkultivasi selama setengah tahun, aku tidak akan mengambil inti duniamu. Lu Ming bergumam. Setelah mengambil cincin penyimpanan pendekar pedang berdarah itu,
dia menyerang dengan telapak tangannya dan membuat lubang besar di tanah. Dia kemudian menguburkan mayat pendekar pedang berdarah itu di dalamnya. Itu juga bisa dianggap sebagai bantuan untuk rekan tandingnya selama setengah tahun, yang memungkinkan kekuatan tempur Lu Ming meningkat 2 tingkat. Kemudian, sosok Lu Ming melintas dan dia pergi. Tidak lama kemudian, Lu Ming datang ke suatu tempat rahasia. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan pendekar pedang berdarah itu dan memeriksanya. Orang ini memiliki sumber daya yang cukup banyak. Lu Ming menemukan bahwa setidaknya ada 100 inti kristal asing di cincin penyimpanan tangan pedang darah. Mereka semua adalah inti kristal alien alam kaisar sejati dan ada lusinan inti dunia. Saya akan berkultivasi sebentar dulu. Lu Ming berencana untuk meningkatkan kultivasinya. Sekarang, 3 dari 9 hukum nomologisnya telah mencapai ranah ketiga, sementara 6 lainnya berada di puncak ranah kedua. Dia harus meningkatkan budidayanya. Namun, Lu Ming tidak mengeluarkan permata kekacauan untuk diolah. Sebaliknya, dia mengambil inti dunia dan menyempurnakannya. Diperbarui di B Omicron XN0 VEL, C Omicron M. Setelah menghancurkan hukum inti dunia, Lu Ming mulai memperbaikinya. Saat Lu Ming memurnikan hati dunia dan meningkatkan kultivasinya. Di 2 kota dunia, di aula besar keluarga LAN, Lan Cheng dan pakar keluarga LAN sedang mengadakan pertemuan. Lu Ming, kamu telah memasuki medan perang kaisar sejati lagi. Apa kamu yakin? Lan Cheng bertanya pada seorang lelaki tua dari keluarga LAN. Saya yakin. Terlebih lagi, Lu Ming telah sering bertarung melawan pendekar pedang berdarah itu. Kata orang tua itu, artis pedang berdarah. Apa kekuatan tempurnya? Lan Cheng bertanya. Kudengar itu adalah kaisar sejati level 14. Kata orang tua itu. Apa? Kaisar sejati peringkat 14. Lu Ming sudah mampu bertarung dengan kaisar sejati peringkat 14. Peningkatannya terlalu cepat. Itu pasti gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, pasti. Lan Cheng sedikit terkejut, dan matanya berkedip karena keserakahan. Berikan pesananku. Setiap ahli dari keluarga LAN yang berlatih di medan perang kaisar sejati harus dibunuh tanpa ampun jika mereka bertemu Lu Ming. Ekstrak gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan dari jiwanya. Lan Cheng bertanya dengan wajah muram. Celestial Tirk, jika kabar ini tersebar, saya khawatir kita akan menjadi sasaran pembangkit tenaga listrik lainnya. Kata sesepuh dari keluarga LAN. Maka jangan biarkan siapapun tahu. Lakukan secara rahasia. Hubungi keluarga Yan dan bergabunglah dengan mereka. Perintah Lan Cheng. Satu demi satu, Lu Ming menyempurnakan lusinan inti dunia. Dunia kecilnya meluas lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Dunia kecil Lu Ming semakin besar. Akhirnya berhenti ketika radiusnya 300.000 mil. Pada awal terobosan, ukuran dunia kecil berada dalam radius 100.000 mil. Setelah setiap terobosan, panjang dan lebar dunia kecil akan bertambah 100.000 mil. Sebelumnya, tingkat kultivasi Lu Ming berada pada kaisar sejati bintang 2, dan dunia kecilnya memiliki radius 200.000 mil. Sekarang, Lu Ming telah menyempurnakan sejumlah besar inti dunia dan budidayanya telah menembus lagi. Dunia kecilnya telah meluas hingga radius 300.000 mil. Kekuatan tempur Lu Ming akhirnya meningkat dan dia baru saja mencapai kekuatan tempur kaisar sejati peringkat 14. Dia hanya bisa mencapai kekuatan bertarung kaisar sejati peringkat 14 dan dianggap lemah. Lu Ming tidak berhenti. Dia mengeluarkan batu kekacauan, menyerap ki kekacauan, dan terus menyempurnakan dan meningkatkannya. Setelah menyempurnakan 5 permata kekacauan berturut-turut, tingkat kultivasi Lu Ming naik ke puncak kaisar sejati bintang 3. Pada titik ini, Lu Ming terus menyempurnakan beberapa permata kekacauan sebelum dia berhenti. Dia telah merencanakan untuk menerobos sekaligus dan menjadi kaisar sejati bintang 4, tetapi dia menyadari bahwa itu tidak mungkin. Kaisar sejati bintang 4 adalah kaisar sejati tingkat tinggi. Ada rintangan di mana dia membutuhkan waktu untuk mengkonsolidasikan dan mengumpulkan kekuatannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menerobos. Sekarang, kekuatan tempurku baru saja mencapai level kaisar sejati peringkat 14. Dengan busur bintang jatuh, saya hampir tidak bisa melindungi diri saya sendiri di area inti alam kaisar sejati. Saya akan keluar dan berburu ras alien untuk melatih diri saya sendiri. Lu Ming merenung. Hanya dengan bertarung seseorang dapat berkembang dengan cepat. Jika Lu Ming tetap tinggal di kota dua dunia untuk bercocok tanam alih-alih bertarung di sini,
dia tidak akan membuat kemajuan besar bahkan jika dia tetap berada di bawah pohon kuno pemahaman jalan setiap hari. Lu Ming meninggalkan tempat itu dan berjalan mengelilingi area inti kaisar yang sebenarnya untuk mencari ras alien. Pada saat ini, sebuah berita menyebar ke seluruh medan perang kaisar sejati. Pintu masuk ke dunia kecil tiba-tiba muncul di suatu tempat di medan perang kaisar sejati. Ada spekulasi bahwa dunia kecil ini mungkin telah melayang di ruang kehampaan abadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan terhubung dengan ruang ini secara kebetulan, yang menyebabkan munculnya sebuah pintu masuk. Dunia kecil yang bisa mengapung dalam kehampaan abadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya setidaknya adalah dunia kecil dari seorang kaisar agung puncak. Bahkan mungkin itu adalah dunia kecil kaisar surgawi. Kalau tidak, ia akan runtuh setelah bertahun-tahun. Hanya dunia kecil yang diciptakan oleh makhluk yang sangat kuat yang dapat mengapung dalam kehampaan abadi selama bertahun-tahun dan masih tetap eksis. Jika itu adalah dunia kecil yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik alam kaisar surgawi, kemungkinan besar dunia itu tak ternilai harganya dan berisi harta karun tertinggi. Setelah mendengar berita ini, semua makhluk hidup di medan perang kaisar yang sebenarnya terkejut dan mulai mencari pintu masuk. Bahkan beberapa kaisar sejati di luar medan perang kaisar sejati telah menemukan ahli untuk diajak mencoba peruntungan. Baitai juga menghubungi beberapa kaisar sejati yang kuat dan menuju ke inti medan perang. Keluarga Lan, keluarga Yan, dan negara besar lainnya juga telah mengumpulkan kekuatan mereka yang kuat untuk mencari pintu masuk ke dunia kecil. Ada sebidang tanah luas di pegunungan. Pintu masuk ke dunia kecil ada di area ini. Namun kini, sejumlah besar ahli asing bersembunyi di sekitar sebidang tanah. Kali ini, saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh ahli alam surga. Salah satu ahli alien berkata dengan dingin. Mereka telah menemukan pintu masuk ke dunia kecil ini sebelumnya, tetapi mereka tidak segera masuk untuk menyelidikinya. Sebaliknya, mereka telah melakukan penyergapan di sini dengan sejumlah besar ahli, menunggu ahli alam surga datang dan membunuh mereka satu persatu. Medan perang kaisar yang sebenarnya dipenuhi dengan niat membunuh. Lu Ming tidak mengetahui semua ini. Dia menyembunyikan auranya dan berkeliaran di sekitar area inti medan perang kaisar yang sebenarnya. Namun, setelah mencari selama beberapa hari, dia tidak menemukan satu pun ras alien. Sebaliknya, dia bertemu dengan beberapa ahli alam surga, yang semuanya sedang terburu-buru, mencari sesuatu. Pada hari ini, Lu Ming datang ke pegunungan. Pada titik ini, Lu Ming berhenti karena dia merasakan fluktuasi aneh di ruang di depannya. Fluktuasi ini sangat mirip dengan fluktuasi spasial di pintu masuk dunia kecil. Mungkinkah ada pintu masuk ke dunia kecil di pegunungan ini? Ayo kita lihat. Lu Ming sangat terampil dan berani. Dia menuju ke pegunungan. Dia memiliki busur bintang jatuh dan tubuh jasmani Tirk surgawi, jadi dia secara alami tidak takut. Lu Ming terbang ke pegunungan dan secara alami ditemukan oleh ras alien yang sedang menyergap. Itu adalah manusia dari alam surga. Mengapa hanya ada satu? Petik 2. Sebenarnya hanya ada satu. Baiklah, ayo bunuh orang ini dulu agar tidak membuat musuh waspada. Ras alien segera mengirimkan seorang ahli untuk membunuh Lu Ming. Lu Ming sedang terbang ketika seberkas cahaya tiba-tiba melesat ke arahnya. Cahaya aks yang hitam legam sedang menuju ke arahnya. Itu adalah ras asing dengan kekuatan tempur peringkat 12. Tatapan Lu Ming berkedip.